Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar Online edisi hari ini Senin 10 April 2023. Masih dalam suasana Pasca, suasana kebangkitan Tuhan Yesus yang baru kita rayakan di hari Minggu kemarin. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi bagi diri saya, di mana ayatnya terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11, di mana di sini secara garis besar menceritakan bahwa Paulus yang pada awalnya memiliki rencana atau tujuan untuk berkunjung untuk yang kedua kalinya ke jemaat yang ada di Korintus, namun di tengah prosesnya ia melihat bahwa jemaat di Korintus ini sedang mengalami atau menghadapi pergumulan atau permasalahan di internal komunitas mereka, di mana pada prosesnya akhirnya Paulus memutuskan untuk menunda kunjungannya supaya memberikan waktu untuk jemaat di Korintus dalam menyelesaikan permasalahan internal mereka. Sebagai gantinya pun Paulus mengirimkan surat yang berisi tentang apa yang ingin ia sampaikan ke jemaat di Korintus, tentang apa yang menyebabkan ia mengambil keputusan untuk menunda kunjungannya itu, apa yang ia harapkan melalui keputusan yang ia ambil itu supaya jemaat Korintus secara pribadi, secara mandiri bisa menyelesaikan permasalahan atau pergumulan yang sedang mereka hadapi di internal mereka, di mana di situ Paulus menuliskan bahwa dari surat yang ia buat, yang ia kirim, supaya tidak semakin menjatuhkan mental, menjatuhkan iman, menurunkan iman dari jemaat yang ada di Korintus, melainkan supaya justru menjadi motivasi ya, karena sepertinya jemaatnya di Korintus ini sedang menghadapi masalah internal tentang bagaimana mereka menyikapi akan sesama mereka di sana yang mungkin dalam cara hidupnya, dalam perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, di mana Paulus dalam suratnya pun menuliskan supaya jemaat Korintus belajar bertumbuh lagi dalam hal kasih dan pengampunan. Ia menuliskan bahwa tujuan ia menulis surat itu bukanlah untuk semakin menjatuhkan atau merendahkan iman, menurunkan iman mereka, melainkan supaya jemaat di Korintus itu bisa belajar dalam berproses guna menyelesaikan permasalahan mereka tentang kasih, tentang pengampunan itu, di mana Paulus mengajarkan bahwa apabila ada di antara sesama mereka, sesama dalam pelayanan yang mungkin hidupnya kurang berkenan di hadapan Tuhan, mungkin dia mengambil langkah yang salah dalam berperilaku, dalam bertindak, hendaknya kita sebagai orang yang benar itu bukan malah menghakimi atau menjatuhkan atau menyalahkan atau menjauhi, namun hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa dan berani dan rela untuk melangkah, mengampuni, mengingatkan, dan memberikan arahan dan semangat supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar, di mana Paulus menceritakan apabila ada sesamamu yang memiliki kesalahan, entah itu kepada kita secara pribadi atau kepada sesama kita secara umum, hendaknya kita itu
rela mengampuni, rela untuk menegur secara halus, menegur secara pribadi, dan mengingatkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Dan di prosesnya itu juga memberikan semangat supaya mereka yang bersalah itu tidak merasa terkucilkan. Mungkin mereka merasa, oh aku sudah melakukan sesuatu yang salah, sesamaku tidak akan lagi mengasihi aku, sesamaku akan menjauhi aku. Nah di sini dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini pun pasti ada sosok-sosok yang seperti itu, baik di dalam pelayanan gereja secara khususnya ataupun di kehidupan kita di komunitas lain seperti di lingkungan sekitar rumah, di tempat kerja, di tempat kita menempuh pendidikan, sekolah atau kuliah dan sebagainya. Nah, di sini melalui apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus, kita bisa belajar bahwa apabila kita melihat, apabila kita mengalami hal yang kurang mengenakan dari sesama kita, entah dimanapun kita berada dan khususnya di lingkungan pelayanan kita, hendaknya kita itu yang pertama rela dulu untuk mengampuni, lalu dalam prosesnya rela atau berani untuk mengingatkan, menegur secara halus, secara pribadi terlebih dahulu supaya mereka menyadari kesalahan mereka tersadarkan atas kesalahan mereka, lalu menuntun dan menyemangati mereka supaya mereka bisa berbalik menuju jalan yang benar. Nah, di sini memang pada kenyataannya tidak akan mudah karena kita pun sebagai manusia biasa yang masih hidup dalam daging, tentu ada banyak perasaan-perasaan yang cenderung negatif, perasaan yang negatif yang menguasai diri kita. Namun dari apa yang diajarkan Tuhan, khususnya dari apa yang telah dilakukan Tuhan yang sampai rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk pengampunan dosa kita, hendaknya kita pun bisa mulai belajar untuk melakukan hal yang sama. Apabila ada sesama kita yang dirasa memiliki kesalahan terhadap diri kita, kita pun harus rela untuk belajar mengampuni, dan tidak hanya berhenti pada pengampunan saja, namun juga bisa melakukan hal yang lebih untuk menegur mereka dengan kasih, menuntun mereka untuk kembali dan menyemangati seseorang yang sebenarnya bersalah kepada kita tadi. Di sini apabila kita bisa belajar untuk sedikit demi sedikit melakukan hal tersebut, kita pun secara pribadi tentunya juga akan bertumbuh. Selain kita bisa membantu sesama kita untuk kembali ke jalan yang benar, kita pun secara pribadi juga akan semakin bertumbuh untuk menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, untuk menjadi anak-anak pilihannya, untuk menjadi pelayan-pelayannya, sehingga kasih karunia Tuhan, pengampunan yang diberikan Tuhan, penyertaan itu tidak hanya berhenti pada diri kita secara pribadi, namun juga kepada orang-orang yang kita sudah rela untuk mengampuni, mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Sehingga kita pun dari prosesnya juga akan semakin menguatkan iman kita dan semakin mengajarkan kita untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kiranya melalui apa yang saya sampaikan ini tadi, sedikit dari pelajaran yang bisa saya bagikan kepada saudara sekalian, dan melalui apa yang baru saja kita peringati melalui kematian Tuhan dan kebangkitannya untuk menebus dosa kita, kita bisa mengambil kesimpulan yang baik, keputusan dan tekad untuk semakin menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengampuni dan membantu sesama kita yang salah, sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang dikehendaki Tuhan.
Demikian mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pengajaran yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk pengampunan dosa kami pun juga rindu supaya kami bisa mengampuni, mengasihi sesama kami yang mungkin juga melakukan kesalahan, melakukan hal yang kurang berkenan di mata-Mu, dan tidak hanya mengampuni saja tapi juga bisa menuntun mereka, menyemangati mereka untuk kembali ke jalan yang Engkau kehendaki. Kiranya Tuhan melalui firman yang Engkau ajarkan pada kesempatan hari ini bisa semakin menguatkan iman kami dan tekad kami, sehingga kami bisa semakin bertumbuh untuk menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat bergemar dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.